Syahidallah, Allah telah bersaksi, annahu bahwasannya, la ilaha tiada ilah, illahu kecuali dia, wal malaikatu demikian pula malaikat. Malaikat itu jamak ya, tunggalnya malakun, sehingga kalau menerjemahkan tidak perlu tambahan para malaikat, cukup malaikat ya. Wa ulul ilmi, dan demikian juga para ulama, orang-orang yang diberikan Allah ilmu pengetahuan, senantiasa tegak bil qisti, dengan keadilan, senantiasa menegakkan keadilan. La ilaha tiada ilah, illahu kecuali dia, al-aziz yang maha perkasa, al-hakim lagi maha bijaksana. Ini terjemahnya ya, kurang lebih seperti itu. Meskipun kalau kita lihat di dalam tafsir Al-Aziz, Al-Hakim, itu terjemahnya cukup tafsirnya cukup panjang. Inna dina, sesungguhnya agama, indallahi di sisi Allah, al-Islam adalah Islam. Wa makhtalafa, dan tidaklah berselisih, tidaklah bertikai, bertengkar gitu ya. Alladzina utul kitaba, orang-orang yang diberikan kepada mereka Alkitab, maksudnya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang dikenal dengan Ahlul Kitab ya, pemilik kitab. Illa kecuali, jadi mereka tidak berselisih kecuali min ba'di ma ja'ahum, setelah datang kepada mereka al-ilmu pengetahuan. Kenapa mereka berselisih? Baghyan bainahum, itu mereka lakukan karena adanya kedengkian di antara mereka. Waman, dan barang siapa yakfur mengingkari bi ayatillahi, ayat-ayat Allah, fa innallaha, sesungguhnya Allah, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah, sari'ul hisab, adalah zat yang cepat sekali hisabnya. Fa in hajjuka, maka jika mereka mendebatmu wahai Muhammad, hajju itu dari kata hujjah ya. Hujjah itu argumentasi. Kalau hajjuka itu diterjemahkan dengan mendebatmu, saling melontarkan hujjah, saling melontarkan argumentasi, itu makna ihtijaj ya, debat. Faqul, maka katakanlah wahai Muhammad, aslamtu, aku menyerahkan wajhiya, wajahku, lillahi, untuk Allah, wa manittaba'ani, dan demikian juga orang-orang yang mengikutiku melakukan hal yang sama maksudnya. Wa qul, dan katakanlah, lilladzina utul kitaba, kepada orang-orang yang diberikan kepada mereka Alkitab, wal ummiyin, dan orang-orang yang buta huruf di kalangan orang-orang musyrik Makkah, a aslamtum, maukah kalian berserah diri kepada Allah, masuk Islam maksudnya. Fa in aslamu, maka jika mereka masuk Islam, menyerahkan diri kepada Allah, faqadih tadau, maka sungguh mereka telah mendapatkan hidayah. Wa in tawallau, dan jika mereka berpaling, fa innama alaikal balagh, maka tugasmu wahai Muhammad hanyalah menyampaikan. Wallahu, sedangkan Allah, basirun, adalah zat yang maha melihat, bil ibadi, hamba-hambanya. Ma'asyiral muslimin, kita lihat ya muqaddimah yang disampaikan oleh Ibnu Katsir. Beliau katakan begini di awal pembuka tafsir ayat ini.
Syahida ta'ala, Allah telah bersaksi, wa kafa bihi syahida, dan cukup bagi dia sebagai saksi. Wa huwa asdaqus syahidin, dan dialah zat yang sebaik-baik saksi, yang menjadi sebaik-baik saksi. Wa a'daluhum, dan zat yang paling adil kesaksiannya. Wa asdaqul qailin, dan zat yang sejujur-jujur ucapannya, yang paling jujur ucapannya. Apa isi kesaksiannya itu? Annahu la ilaha illahu, tidak ada zat yang berhak disembah kecuali dia. Artinya, ini maksud dengan kalimat ini, al-munfaridu bil ilahiyati li jami'il khalaik. Dia satu-satunya zat yang berhak dijadikan sesembahan, disembah, diibadahi untuk seluruh makhluknya. Ini makna la ilaha illahu. Wa annal jami', dan sesungguhnya seluruh makhluknya itu abiduhu, adalah budaknya, hamba-hambanya. Wa khalquhu, dan ciptaannya. Wa fuqara'u ilaih, dan sangat memerlukan dia, fakir kepadanya. Wa huwal ghani, dialah zat yang maha kaya, tidak membutuhkan apapun, amma siwahu, terhadap selainnya. Sampai di situ. Ini pembuka yang disampaikan oleh Ibnu Katsir ya. Sebelum kita lihat satu persatu makna atau khulasah, intisari daripada ayat 18 ini. Jadi ayat 18 ini mengupas satu tema di antara tema kajian Islam yang paling fundamental. Apa temanya? Temanya adalah tauhid, akidah Islamiyah. Itu tema yang paling fundamental. Minal maudu'at al-usuliyah. Jadi di antara tema yang paling asasi, yang kalau kita tidak fahami dengan baik, maka akan mengancam agama kita. Jadi rusaknya tatanan agama di tengah masyarakat kita itu karena ilmu tentang tauhid ini kurang difahami. Makanya kalau kita perhatikan ini redaksi ayat ini, bahwa yang menyatakan Allah itu sebagai ilah satu-satunya itu bukan hanya manusia yang beriman, tetapi dia sendiri, zat yang kesaksiannya tidak mungkin ditolak. Sebaik-baiknya saksi, seadil-adilnya saksi, sebenar-benarnya zat yang mengucapkan, yang berkata. Jadi Allah ingin menyampaikan kepada manusia bahwa uluhiyahnya itu, keberhakan dia untuk disembah itu adalah kebenaran yang mutlak, karena dia yang menyatakan itu. Jadi bukan hanya kita sebagai orang yang beriman, Allah sendiri mempersaksikan bahwa dia adalah ilahun wahid, satu-satunya zat yang berhak disembah. Ini satu ya, agar kita pahami, ini tema yang sangat mendasar. Maka perlu kembali kita review dan kita refresh, kita segarkan kembali semangat kita. Kajian tentang tauhid itu kajian yang sangat penting. Jangan dianggap sepele. Itu kajian yang perlu dan sangat penting. Urgensi, ya, sangat urgen sekali, strategis sekali. Terutama di tengah masyarakat kita yang saat ini memang cenderung untuk senang kepada hal-hal yang berbau syirik itu. Nah, ini perlu disegarkan kembali semangat ini. Ini pertama. Yang kedua, kalimat syahida, kata syahida dalam bahasa Arab, kata itu kalimat ya. Kata syahida itu kalau kita buka di dalam kamus, dia memiliki beberapa makna atau beberapa muradif ya, sinonim. Di antara sinonimnya itu adalah al-qasam, aqsama, bersumpah. Di antara maknanya yang lain adalah al-iqrar, menyatakan atau pernyataan. Di antara makna yang lain adalah ini tadi, kesaksian. Jadi ketika kita menyatakan bahwasanya Allah bersaksi, itu salah satu maknanya.
Ya, makna yang lain adalah sumpah. Makna yang lain lagi adalah pernyataan atau ikrar. Maka penting untuk difahami bahwa keimanan itu tidak akan tegak dan sempurna kecuali mengandung 3 unsur. Yang pertama adalah al-i'tiqad, keyakinan dalam hati. Harus ada keyakinan tentang kebenaran ajaran Islam, tentang keberhakan Allah satu-satunya untuk disembah. Harus tertancap kuat dalam hati itu. Yang kedua, harus ada al-iqrar bil lisan. Ada ucapan, pernyataan. Jadi tidak dianggap beriman orang yang tidak mau mengucapkan kalimat syahadat. Kalau dia hanya batin saja, itu namanya aliran kebatinan. Kalau dia batin saja gitu, itu aliran kebatinan. Belum dianggap sempurna imannya dan tidak akan dianggap sebagai orang yang beriman. Tapi kalau ada orang meyakini, mengucapkan, tapi dia tidak mau mengamalkan ajaran Islam, ini yang ketiga ya, harus ada pengamalan. Disebut siapa dia? Dia meyakini dalam hati, mengucapkan, kemudian tidak mau mengamalkan. Ini golongan apa ini? Gak mau mengamalkan. Ini kalau yang kita sebut di tengah masyarakat itu Islam KTP itu. Dia dalam hatinya mengatakan saya meyakini Allah dalam hati. Saya juga menyebutkan dia kalimat syahadat juga mengucapkan, tapi gak beramal. Nah kalau dibalik, ada orang yang mengamalkan sebagian ajaran Islam, mengucapkan juga kalimat syahadat, tapi tidak ada keyakinan. Siapa mereka itu? Orang munafik. Maka tiga-tiganya itu harus terangkum dalam diri kita. Keyakinan, ucapan, amal. Itu cakupan makna syahadat itu. Dengan ini saja kita sudah cukup menjawab ketika orang-orang Quraisy itu begitu sulit dan enggan mengucapkan kalimat syahadat karena tahu 3 unsur ini. Jadi sekali dia mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka 3-3 itu harus dia lakukan. Dia meyakini, dia mengucapkan, dia juga harus mengamalkan seluruh ajaran Islam. Tidak bisa ditawar. Itulah kenapa kalau mereka sudah masuk Islam, Islamnya umumnya konsisten. Meskipun di awalnya sulit masuk Islam. Tapi kalau sudah menyatakan masuk Islam, bahkan rela mati demi Islam. Ya, ini kalimat yang memang difahami betul oleh mereka. Nah, beda dengan masyarakat kita. Mengucapkan syahadat kan gampang saja itu. Terutama orang kafir yang mau nikah dengan muslimah itu kan gampang banget. Ngomong syahadat itu cepat sekali, tapi tidak paham unsur-unsurnya ini. Ya, ini yang kedua. Yang ketiga, tadi makna la ilaha illahu sudah kita pahami ya. La itu kalimat nafi, meniadakan. Ilaha itu kata yang asal muasalnya itu adalah uluhiyah. Uluhiyah itu maknanya ubudiyah. La ma'buda bihaqqin siwallah. Tidak ada zat yang berhak diibadahi kecuali Allah. Saya sering menyampaikan kalau di kajian tauhid itu, kenapa yang dipilih adalah kalimat ilah, bukan Rabb, bukan Khalik, bukan Fatir, bukan Bari, tapi yang dipilih kalimat Rabb, kalimat ilah. Karena kalimat ilah, kata ilahun itu mengandung konsekuensi ibadah. Beda dengan kata Rabb. Banyak orang mengakui Allah sebagai Tuhan pencipta alam semesta, pencipta dirinya, tapi tidak sampai orang ini kepada ibadah kepada Allah. Contoh orang-orang Hindu Buddha itu yakin pencipta alam semesta itu ada, tetapi menyembah makhluk. Tidak mau dia menyembah Allah, menyembah sapi, menyembah patung. Itu dia baru mengakui Rabb saja, rububiyah saja. Maka yang dipilih di sini ada kata ilah. Dan disinilah letak khusumah,
permusuhan antara nabi-nabi yang diutus Allah itu dengan kaumnya. Para nabi dan para rasul itu dimusuhi, ditentang kaumnya karena ingin mengajak mereka hanya menyembah kepada Allah. Yang awalnya menyembah patung nggak boleh, Allah saja. Yang awalnya menyembah matahari, bulan dan bintang diajak menyembah Allah saja. Yang awalnya menyembah batu, menyembah pohon-pohon besar diajak menyembah Allah saja. Karena misi para nabi itu seperti itu, maka mereka kemudian dimusuhi oleh kaumnya. Para nabi tidak akan dimusuhi kalau hanya mengajarkan bahwa Allah itu pencipta. Selesai sampai di situ. Tidak akan dimusuhi. Karena hampir sebagian besar manusia mengakui itu. Sebagian besar manusia mengakui bahwa ada pencipta alam semesta. Termasuk orang komunis. Orang komunis pun dalam hati kecilnya yakin Tuhan itu ada. Tuhan itu ada. Sekalipun dia komunis, animis sekalipun, tidak mungkin dia bisa menolak ketuhanan Allah itu, tidak mungkin. Cuma mereka tidak sampai kepada uluhiyah. Maka kata la ilaha illahu itu disusun betul oleh Allah, tidak sembarangan itu. Dan gak kebetulan. Kenapa yang dipilih kata ilah? Ini yang ketiga ya, mudah-mudahan bisa difahami. Kemudian yang menyatakan bahwa dia adalah satu-satunya zat yang berhak disembah itu tidak hanya dia yang maha besar, yang maha berhak disembah, tetapi seluruh makhluknya yang ada di langit semuanya menyatakan itu. Seluruh makhluknya yang di langit bahwa dia adalah ilahun ma'bud, dia adalah zat satu-satunya yang berhak disembah. Seluruh malaikat menyatakan itu. Dan seluruh makhluknya yang ada di bumi pun menyatakan begitu, kecuali sebagian kecil mereka menolak uluhiyah Allah. Ketika saya katakan seluruh makhluknya itu tidak hanya manusia, pohon, bebatuan, butiran-butiran pasir, seluruh tetesan air yang ada di muka bumi ini, semuanya. Bahkan planet-planet, benda-benda yang ada di seluruh angkasa ruang itu, ruang angkasa itu, angin yang berhembus, setiap tetesan air hujan itu semua menyatakan Allah itu ilah, semua. Maka sampai Allah sebutkan yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, bertasbih kepadanya segala sesuatu yang ada di langit dan ada di bumi itu, semuanya sampai bertasbih kepada Allah, kecuali manusia yang kufur. Itu yang tidak mau. Makanya di sini seolah-olah Allah Subhanahu wa taala ingin menyatakan bahwa orang-orang yang tidak mau meyakini Allah sebagai ilah itu orang-orang yang dalam bahasa kita itu mbalelau gitu ya. Tidak mau mengikuti sunnatullah fil kaun, mengikuti hukum Allah dalam bentangan alam semesta ini. Makanya makhluk-makhluk Allah yang terpilih di muka bumi ini diwakili oleh kata ulul ilm. Orang yang diberikan ilmu, diberikan makrifat. Yang kalau kita lihat dalam tafsirnya itu para ulama. Termasuk dalam deretan para ulama itu para nabi dan para rasul. Bahkan martabatnya itu levelnya paling tinggi di antara ulul ilm itu adalah para nabi, para rasul. Dan misi mereka itu hanya itu sebenarnya. Misi para nabi, para rasul itu hanya itu. Menegakkan uluhiyah Allah. Hanya itu saja sebenarnya. Tidak ada yang lain. Nah, dari kalimat ulul ilmi inilah kemudian Ibnu Katsir ya menyebut bahwa di situ ada dalil syaraful ulama. Coba kalau kita lihat. Faqala syahidallah annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilm. Wa hadhihi, ini kata Ibnu Katsir, wa hadhihi, dan ini khususiyatun azimatun lil ulama'i fi hadzal maqam. Ini adalah keistimewaan para ulama di maqam ini. Apa maksudnya? Coba kita perhatikan lagi redaksinya itu. Allah
mempersaksikan bahwa dia adalah zat satu-satunya yang berhak disembah. Malaikat pun demikian, dan para ulama. Tuh. Jadi para ulama ini disejajarkan dengan malaikat, bahkan disebut setelah Allah. Ini dalil, bukti bahwa ulama-ulama itu terhormat. Maka wajib dihormati dan dimuliakan. Kalau Allah saja mengiringi ya, menyertakan nama para ulama itu di antara makhluknya yang mulia setelah malaikat, maka itu dalil dan bukti bahwa mereka itu makhluk Allah yang paling terhormat di muka bumi ini. Terutama dalam urusan tauhid, belajarlah kepada mereka. Belajarlah kepada para ulama itu, karena mereka orang-orang yang dibukakan hati dan ilmunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pernyataan Ibnu Katsir ya. Khususiyatun azimah lil ulama. Keistimewaan yang agung untuk para ulama. Saya cuma ingin mengatakan begini, Pak. Jadi di antara rusaknya agama saat ini itu adalah ketika posisi para ulama itu kurang dihargai umat. Jadi umat ini sudah kehilangan kepercayaan, kehilangan rasa hormat terhadap para ulama. Itu salah satu sebab rusaknya agama. Maka jangan sampai kemudian ada khalal fikri, ada kerusakan cara berpikir sebagian orang itu kita telan mentah-mentah. Wajar sebagian ulama itu punya kekurangan, itu wajar. Manusia biasa. Tapi jangan sampai kemudian kekurangannya itu kita jadikan untuk menolak ilmu-ilmunya yang bermanfaat. Contoh ini, Ibnu Hajar itu dianggap ulama yang kurang mengerti akidah oleh sebagian orang, hanya karena beliau di dalam kitabnya Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari itu, beliau melakukan takwil terhadap sebagian asma wa sifat Allah. Ini menurut kelompok ini itu tindakan yang tidak diperbolehkan, bertentangan dengan akidah Islamiyah. Takwil, menakwilkan asma wa sifat. Ketika umpamanya Allah menyatakan yadullah fauqa aidihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Itu oleh Ibnu Hajar, tangan itu maksudnya kekuasaan. Itu namanya takwil. Kalau kelompok ini kan mengatakan tangan ya tangan begitu. Allah menyatakan dia punya tangan ya punya tangan begitu. Jangan ditakwilkan sebagai kekuasaan. Maka ada di satu pesantren, kitab beliau Fathul Bari itu dibakar. Hanya karena ada pernyataan takwilnya Ibnu Hajar itu. Padahal itu kalau kita mau jujur aja lah, kalau seandainya itu kita nyatakan sebagai sebuah kesalahan, seandainya ya, maka ditimbang mestinya antara manfaat kitab itu dengan kesalahan dalam tanda kutip Ibnu Hajar dalam masalah itu lebih banyak mana? Manfaatnya jauh lebih besar. Sehingga tidak boleh kemudian kita gegabah menganggap kitab itu tidak ada gunanya terus dibakar. Tak. Itu orang-orang yang tidak bisa menghargai ulama. Hati-hati. Dari situ agama kita rusak. Kalau ulama kita sudah tidak punya wibawa, dilecehkan, tidak dihormati, siapa yang jadi panutan umat ini? Siapa coba? Makanya Ibnu Katsir ketika menyatakan ini harus kita fahami betul sampai kepada tataran wakil, realita di tengah masyarakat. Beliau ingin menunjukkan bahwa ulama itu punya mizah, punya kekhususan, punya kehormatan dan keistimewaan. Kita disuruh beliau menghormati ulama. Jangan gegabah. Maka ambillah ilmu dari mereka. Apalagi Rasul mengatakan innal ulama warasatul anbiya. Sesungguhnya ulama itu pewaris para nabi. Kalau kita ingin mewarisi sunnah-sunnah nabi, jalurnya lewat ulama itu. Maka berulang-ulang saya sampaikan, kalau ada orang yang mengajak tidak bermadhab, itu orang yang keblinger. Dan dia tidak ngerti makna madhab itu. Makna madhab itu adalah mengikuti ijtihad ulama.
Kenapa kita mengikuti ulama dalam ijtihadnya? Karena kita bukan mujtahid. Kita nggak punya alat untuk ijtihad, nggak punya kapasitas melakukan ijtihad itu. Maka ketika kita tidak memiliki kemampuan melakukan ijtihad, jalan terbaik adalah mengikuti ulama yang mujtahid agar kita selamat dalam pemikiran. Ini ada orang yang terlalu semangat ya, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, kemudian tidak mau membaca karya para ulama, itu keblinger. Itu salah besar. Ya. Ini yang ketiga. Kata qaiman bil qisti, dikatakan Ibnu Katsir mansubun alal hal, nasab karena kedudukannya sebagai hal. Wa huwa fi jami'il ahwal, yang demikian itu ada dalam setiap kondisi. Kadzalika, kata qaiman itu hal dari kata huwa, Allah itu. Tadi maka disebutkan oleh Ibnu Katsir tadi, a'daluhum, dia itu zat yang paling adil, asdaqul qailin, termasuk ini tegak dan tegak terus menegakkan keadilan. Kenapa yang disebutkan kata keadilan itu? Karena ini urusannya adalah kesaksian. Kesaksian itu modal utamanya adalah kejujuran, keadilan. Orang-orang yang tidak terkenal dengan keadilannya dan pernah menyatakan kebohongan tidak diterima kesaksiannya. Maka sifat yang paling ditonjolkan di sini adalah qaiman bil qist. Untuk menegaskan bahwa ketika Allah sendiri yang menyatakan bahwa Dia adalah zat yang menyaksikan bahwa Dia adalah ilah, ditambahi lagi di situ ada kesaksian para malaikat, ada kesaksian para ulama, dan disebutkan sifat qaiman bil qist itu, sudah tidak ada lagi ruang bagi manusia yang ingkar untuk menolak uluhiyah Allah. Sudah tidak ada lagi. Makanya kalau ada kemudian orang yang masih menolak bahwa Dia itu, Allah itu adalah zat yang berhak disembah satu-satunya, itu orang yang mulhid, orang yang bangkang, orang yang bangkang. Maka nanti disebutkan di situ ya, wa may yakfur bi ayatillah fa innallaha sari'ul hisab itu. Jadi kufur banget itu, benar-benar ndablek gitu. Ya, benar-benar ndablek. Ini yang keempat. Nah, kalimat la ilaha illahu itu kata Ibnu Katsir adalah takkid. Takkid itu penegasan. Jadi masih ditambahi lagi dengan penegasan, la ilaha illahu al-azizul hakim. Dialah satu-satunya zat yang berhak disembah, al-aziz, yang maha perkasa, al-hakim, lagi maha bijaksana. Ini kalimat yang kalau nggak disatukan itu nanti menimbulkan suasana hati yang tidak enak. Bagi manusia itu nanti nggak seimbang. Kata al-aziz itu memiliki konotasi Allah itu zat yang sangat kuat, keras, perkasa begitu, dan sangat mampu untuk mengazab hambanya. Jadi ada unsur itu, sehingga perlu kemudian agak dinetralkan, saya kasih tanda kutip ya, dengan kata al-hakim. Meskipun Dia perkasa, maha mampu dan maha kuasa mengazab hambanya, tapi ingat Dia itu al-hakim, maha bijaksana, tidak mungkin mengazab orang-orang yang tidak berdosa. Nah, kalimat itu menetralkan suasana hati kita. Maka kalimat al-aziz itu selalu digandeng dengan al-hakim, atau digandeng dengan kalimat yang lain yang senada dengan al-hakim. Al-hakim itu penuh hikmah, penuh kebijaksanaan. Dia tidak mungkin mengazab kecuali orang yang jahat. Maka tidak usah khawatir gitu. Seolah-olah begitu ya. Baik, kita teruskan. Inna din, sesungguhnya agama, kalimat ad-din itu bentuknya ma'rifat. Ad-din, jadi khusus. Kalimat din di situ ya dalam bahasa kita agama ya, identitas keyakinan seseorang. Tidak bisa ditafsirkan macam-macam itu kata ad-din itu. Bahkan dia berbeda dengan kata millah. Meskipun sebagian ulama menganggapnya sama, tapi enggak, beda.
Bahasa Arab itu kalau katanya berbeda pasti maknanya beda. Maka kata ad-din itu beda dengan millah. Disebutkan indallahi, yang diakui di sisi Allah itu al-Islam. Nah, di sini kita akan tahu bahwa nama bagi agama kita yaitu Islam itu Allah sendiri yang menamakan. Jadi bukan sebutan atau penamaan Rasul, bukan. Kata al-Islam untuk agama kita itu Allah sendiri yang menamakan. Ya. Maka jangan terjebak dengan pemikiran orang-orang orientalis, orang-orang liberal, bahwa kata Islam itu maksudnya adalah berserah diri saja. Yang penting tunduk saja. Enggak, dia identitas, sekaligus simbol, sekaligus syiar, sekaligus status keyakinan. Dia nama baku bagi agama kita, yang menyebut Allah sendiri. Yang menyebut Allah sendiri. Bahkan sebutan Muslim itu juga Allah sendiri yang menyebutkan. Ma kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana Hanifan Muslima. Tuh, kalimatnya Muslima. Agamanya Islam, orangnya Muslim. Itu Allah sendiri yang menamakan. Ya. Kalau kita lihat di ayat 85 surat Ali Imran ini juga kita akan temukan nama Islam itu. Kalau kita lihat kalimatnya ini, wa may yabtaghi ghairal islami dinan, barang siapa yang mencari agama selain daripada Islam, kalimatnya Islam itu, falan yuqbala minhu, maka tidak akan diterima daripadanya. Itu kata al-Islam itu disebutkan juga oleh Allah. Ya, agar kita tahu begitu. Dan itu ada maksudnya. Kenapa nama agama yang diridhai Allah itu tidak dibiarkan Rasulnya memberikan nama, tapi dia sendiri yang menamakan? Allah ingin menyampaikan pesan kepada kita bahwa agama Islam itu benar-benar datang dari sisi Allah, bukan buatan Muhammad, bukan buatan Rasulnya, bukan. Bahkan namanya pun tidak diperbolehkan untuk dinamai oleh Rasulnya, dia sendiri yang menamakan. Itu benar-benar agama langit, dinun samawiyun, ya, dinun samawi, agama langit betul. Ini satu. Yang kedua, kenapa nggak dinamakan Rasul? Saya beberapa kali menyampaikan ya, seandainya ajaran Allah yang dibawa oleh Muhammad itu dinamakan Muhammadiyah, itu juga nggak salah sebenarnya. Karena yang membawa namanya Muhammad. Tetapi oleh Allah enggak, dia sendiri menamakan nama agamanya itu. Karena Allah tidak ingin ada campur tangan kepentingan manusia di situ, termasuk Rasulnya sekalipun. Karena agama Allah ini tidak untuk mempopulerkan seseorang, meskipun Rasulnya, bukan. Tujuannya untuk menyelamatkan manusia itu, untuk menyelamatkan manusia. Karena kalau yang disebut Muhammadiyah gitu, itu yang populer nanti nama nabinya, bukan nama ajaran agamanya itu. Maka kita akan temukan nanti perbedaan nama-nama agama bumi ya, agama buatan manusia itu. Konfusius, nama orang kah? Buddha, nama orang kan? Hindu, nama daerah, Hindustan. Nasrani, Nazaret itu. Yehuda, nama muridnya Nabi Musa itu. Karena itu semuanya agama bumi, buatan manusia. Nah, agama Allah ini tidak boleh menjadi seperti itu. Maka dia sendiri menamakan agamanya dengan sebutan al-Islam. Ya, agar kita faham betul. Nah, kalau kita fahami ini, maka kita akan muncul dalam diri kita kebanggaan kepada agama kita itu. Jangan takjub dengan agama lain. Itu agama yang datang dari Allah. Maka dikatakan indallah, di sisi Allah. Agar muncul iftikhar, muncul kebanggaan, adalah i'tizaz bin nafs. Ada kebanggaan diri kita ini terhadap agama kita. Dan itu salah satu nilai yang nanti akan membangkitkan umat ini dari keterpurukan. Umat ini kalau gak dibangkitkan kebanggaannya terhadap agamanya, yuk begini terus, tidak pede dengan statusnya sebagai muslim. Bahkan pemerintah ini aja yang dia jelas-jelas Islam, dia membiarkan kalau agama itu kosong kok.
Nggak pede gitu kalau nyebut Islam itu. Nggak pede itu. Kenapa itu? Diperbolehkan kosong itu kolom agama. Karena itu tadi, nggak muncul kebanggaan dalam dirinya terhadap agamanya itu. Nah itu kan bahaya. Ini kalimat inna dina indallahil Islam. Nah, dari sini saja kita sudah bisa mengambil kesimpulan bahwa agama apapun tidak diakui Allah kecuali Islam. Coba kita baca hadis ya. Kalau nggak selesai 3 ayat nanti kita baca 2 ayat saja. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, sesungguhnya beliau bersabda, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah, tidak ada seorang pun di antara umat ini yang mendengar dariku, Yahudiyun, baik dia Yahudi, wala Nasraniyun ataupun Nasrani, wa mata, kemudian dia mati, walam yu'min billadzi ursiltu bihi, dan dia tidak beriman dengan apa yang aku diutus karenanya, maksudnya Al-Quran dan Islam, illa kana min ahlin nar, kecuali pasti dia nanti masuk neraka. Jadi kalau ada orang hidup setelah Rasul diutus kemudian tidak mau masuk Islam, pasti masuk neraka. Agamanya apapun pasti masuk neraka. Nah, kenapa disebutkan dalam hadis ini Yahudi Nasrani? Karena kalau Yahudi Nasrani saja masuk neraka, apalagi yang musyrik, yang Buddha, Hindu dan seterusnya itu. Karena Yahudi Nasrani ini sejelek-jeleknya mereka masih punya kitab suci yang pernah asli gitu. Kalau mereka saja itu pasti masuk neraka kalau tidak ikut ajaran Islam, apalagi agama yang lain. Ini kalau mereka dengarkan ras ini, kan? Ini kalau mereka dengar, ini bahasanya apa itu ya? Bahasanya ras ya. Sara kan? Ini bahasanya sara. Tapi inilah kebenaran Islam. Saya hanya membacakan hadis Rasul saja. Ini satu ya. Yang kedua, kenapa hanya Islam itu yang diakui oleh Allah? Karena agama seluruh nabi itu Islam. Semua nabi itu agamanya Islam. Jadi jangan bingung, jangan pernah mau tertipu. Sebagian orang menggambarkan Isa itu Nasrani, Musa itu Yahudi. Itu gambaran yang salah. Keliru. Semua agama Nabi itu Islam. Tadi yang saya sebutkan, maka Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslimah. Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan Nasrani, tetapi seorang hanif yang lurus akidahnya, Muslim. Tuh. Kalau Ibrahim disebutkan Muslim, maka Nabi Isa pun Muslim, Nabi Musa pun Muslim. Maka tidak akan diterima agama kecuali Islam. Ya. Yang ketiga, ini ada hadis, 2 hadis ini menunjukkan bahwa agama-agama sebelum yang dibawa Rasul ini, risalah apapun yang dibawa sebelum Rasul itu untuk kaum tertentu, kecuali risalah Muhammad. Bu'istu ilal ahmar wal aswad. Aku diutus untuk bangsa yang berkulit merah dan bangsa yang berkulit putih, berkulit hitam, mohon maaf. Wa qala, dan beliau berkata, kana nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassah. Nabi sebelumku diutus untuk kaumnya saja. Wa bu'istu ila nasi 'ammatan, sedangkan aku diutus untuk seluruh manusia. Nah, ini menunjukkan risalah apapun sebelum ajaran Muhammad, sebelum risalah Muhammad itu terbatas untuk kaumnya. Ketika datang risalah Muhammad, maka risalah nabi-nabi sebelumnya itu tidak berlaku lagi. Kadaluarsa sudah. Taruhlah seandainya mereka tetap ngotot ajaran Nabi Isa itu Nasrani, agama Nabi Musa itu Yahudi, oke lah. Seandainya mereka mengatur, sudahlah. Kita anggap itu benar saja. Sekalipun begitu, tetap agama itu sudah tidak berlaku. Karena datangnya risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena risalah yang dibawa Nabi Isa itu khusus untuk kaumnya. Yang dibawa Nabi Musa pun khusus untuk kaumnya.
Sedangkan risalah Muhammad itu seluruh manusia. Ya, jadi ini hadis yang disampaikan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis ini tadi hanya ingin menegaskan bahwa agama satu-satunya yang diakui Allah itu hanya Islam. Kemudian yang terakhir, tidak ada sebab penolakan orang-orang kafir, dan yang paling terdepan di antara yang menolak itu adalah Yahudi dan Nasrani terhadap ajaran Islam, kecuali sebabnya itu adalah kedengkian, bagian bainahu, dengki, iri, hasud, gak senang. Kenapa dengki? Karena ceritanya orang-orang Yahudi itu terlalu percaya diri, saya katakan terlalu kemblindi. Dia yakin betul bahwa nabi terakhir yang dikabarkan di dalam Injil, dalam Taurat itu dari bangsanya. Ketika yang diutus oleh Allah untuk menjadi nabi terakhir itu ternyata bukan dari bangsanya, tapi dari keturunan Hajar, keturunan Ismail ya. Mohon maaf, keturunan Ismail dari garisnya Hajar yang Arab tuh. Maka muncul kedengkian itu. Mereka tahu kebenaran risalah Muhammad, tapi mereka tidak mau menerima karena hasud, dengki, tidak mau menerima. Jadi bukan karena mereka tidak tahu kebenaran, mereka tahu Islam itu benar, tapi tertutupi mata batinnya karena kebencian dan kedengkian itu. Maka ini juga pelajaran, jangan sampai memelihara kedengkian. Nanti kebenaran sekuat apapun, seterang apapun itu tidak akan sampai ke hati kita, tidak akan sampai. Makanya dibersihkan, harus ditolak, dibersihkan terus. Karena nanti kalau ada orang menyampaikan kebenaran, tidak akan kita terima kebenaran itu, karena hasad dalam hati itu menutupi hati kita. Maka jangan bertindak seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani dalam hal ini. Ini yang terakhir, ayat 19. Insyaallah kita lanjutkan ayat 20 di pertemuan yang akan datang. Kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Ada? Cukup? Gak ada ya? Baik, insyaallah kita teruskan pekan depan ayat 20. Masih ada sambungan dengan ayat yang ke-19. Nanti kita ulas sedikit ayat 19 baru kita masuk ke ayat 20 ya. Insyaallah kita akhiri bersama dengan baca hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.